Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, saya Robi dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan terkait pembelajaran biologi yaitu pada bagian 2 ya. Nah, yang di sini kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan virus. Baik, jadi virus itu berasal dari kata virion ya, yang artinya adalah racun. Nah, kenapa sih disebut sebagai racun? Karena hampir sebagian besar dari virus ini, meskipun dia memiliki manfaat atau menguntungkan, tapi kebanyakan virus ini adalah agen penyebab penyakit, ya. Jadi makanya disebut sebagai racun juga. Nah, virus ini sebenarnya bersifat intraseluler obligat. Maksudnya adalah virus ini ketika hidupnya dia perlu memerlukan inang atau hospes ya. Inang itu disebut juga hospes ataupun induk sebagai tempat untuk melangsungkan sebagai tempat kelangsungan hidupnya ya. Jadi jika dia tidak ada hospesnya itu dia eh, masih berupa partikel atau non-aktif ya. Jadi kalau untuk ketika virus ini ada di dalam hospesnya yang sesuai, dia akan dapat melakukan replikasi dan melangsungkan hidupnya. Nah, jadi untuk virus ini dia bisa melakukan perbanyakan diri ya. Nah, metode untuk melakukan perbanyakan virus ini salah satunya yaitu dengan teknik embrio ayam ya. Jadi teknik embrio ayam ini merupakan metode yang mudah dan juga ekonomis untuk memperbanyak bagian virus ya dengan menggunakan embrio ayam. Nah, embrio ayam yang digunakan itu dari rentang usia 5 sampai 12 hari ya, yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan inokulasi atau menanamkan patogen ya, menanamkan virus atau mikroba lalu dilubangi secara aseptik. Nah, aseptik ini adalah maksudnya ketika virus ini diinokulasi, kita mencegah organisme lain penyebab infeksi tersebut masuk ke dalam embrio ayam tersebut ya. Lalu uh, embrio ayam ini akan dilakukan inkubasi sekitar suhu 36 derajat Celcius ya selama jangka waktu tertentu untuk pertumbuhan dari virus ya. Nah, berikut ini adalah uh, bentuk dari teknik embrio ayam ya ketika melakukan kultivasi atau perbanyakan dari virus ya. Jadi ini uh, di ada jarum untuk memasukkan material virusnya nanti. Nah, di sini juga ada amniotic cavity atau rongga amniotik ya yang di sekitar dari embrio dari si ayam. Lalu di sini ada yolk sac atau kantung kuning telur. Ada juga allantoic cavity yaitu rongga allantoic. Terus di sini juga ada protein albumin ya. Dan di sini ada rongga udara juga. Dan bagian luarnya ini terdapat shell atau cangkang ya. Nah, ini merupakan salah satu metode yang mudah dan juga ekonomis digunakan untuk memperbanyak dari virus tersebut. Nah, virus ini sebenarnya penggabungan dari atau peralihan dari makhluk hidup dan juga benda mati. Kenapa? Karena sebenarnya virus ini dia ini dapat melakukan perbanyakan diri ya, dapat melakukan replikasi seperti halnya makhluk hidup juga memiliki asam nukleat dan disebut sebagai benda mati karena virus ini dapat dikristalkan ya atau dinonaktifkan. Nah, sebenarnya ciri-ciri virus itu apa saja sih? Jadi, virus ini berukuran sangat kecil ya. Jadi dalam satuan mulai dari milimikron hingga atau satuan nanometer nih. Nanometer itu artinya 10 pangkat negatif 9 ya. 10 pangkat negatif 9 meter. Ya, virus ini harus diamati itu dengan menggunakan mikroskop elektron ya. Nah, jadi dia tidak bisa nih menggunakan mikroskop cahaya karena dia partikelnya itu sangat kecil.
Nah, jadi virus ini tuh hanya memiliki satu jenis asam nukleat. Ya, sebagaimana kita tahu, asam nukleat itu terbagi menjadi DNA atau RNA, deoksiribonukleik acid atau ribonukleik acid. Ya. Nah, perlu diingat, keep in mind bahwa asam nukleat dari virus itu satu, ya. Jika antara DNA atau RNA, tidak bisa keduanya. Nah, virus ini juga disebut uh, makhluk aseluler, ya, bukan sel, karena uh, virus ini tidak memiliki organel-organel sebagaimana sel. Nah, ini alasan mengapa virus itu juga disebut sebagai benda mati karena virus dapat dikristalkan atau dinonaktifkan ya. Jadi itulah alasan kenapa virus ini sebenarnya adalah peralihan antara makhluk hidup dan juga benda mati. Ya, ketika virus ini berada di luar inangnya atau host phase-nya, itu dia bersifat nonaktif atau bisa dikristalkan. Namun jika di dalam tubuh inangnya atau host phase atau induk, si virus ini akan bisa melakukan replikasi atau perbanyakan. Ya. Nah, berikut ini adalah bentuk-bentuk dari virus ya. Jadi yang pertama ini adalah bentuk dari HIV, Human Immunodeficiency Virus ya, virus yang menyebabkan adanya gangguan pada sistem kekebalan tubuh manusia ya, Human Immunodeficiency. Nah, virus ini merupakan virus RNA. Jadi, penamaan dari virus itu dikelompokkan juga berdasarkan asam nukleatnya ya. Nanti ada virus yang virus RNA atau virus DNA. Nah, HIV ini merupakan virus RNA karena material genetiknya atau asam nukleatnya itu adalah RNA, ribonucleic acid. Nah, di bagian luarnya itu juga ada protein yang disebut sebagai kapsid. Selanjutnya yang kedua adalah ada bakteriofag. Nah, jadi bakteriofag ini adalah nama virus ya, bukan bakteri. Meskipun di depannya ini terdapat kata-kata bakteri, nah fage ini ada artinya dia melahap ya dari kata fagein ya. Nah, si bakteriofag ini adalah virus yang menyerang bakteri. Nah, material genetiknya itu DNA dan di sini ada bagian kepala yang mana kepalanya itu tersusun dari protein yang disebut juga sebagai kapsid juga. Dan di bagian sini itu ada seperti bentuk kaki yang disebut sebagai serabut ekor. Nah, selanjutnya yang ketiga ini ada virus influenza ya, yang menyebabkan penyakit flu atau influenza. Ini adalah virus RNA ya. Bentuknya juga seperti bola atau lingkaran itu. Dan selanjutnya ada adenovirus. Nah, adenovirus ini ada bentuknya seperti polyhedron atau polyhedral segi banyak ya. Di dalamnya ada material genetik yaitu DNA. Jadi adenovirus ini merupakan virus DNA. Nah, selanjutnya ini adalah TMV atau tobacco mosaic virus nih. Virus yang menyebabkan bercak kuning pada tanaman-tanaman tembakau ya. Nah, jadi bentuknya itu seperti batang yang mana dikelilingi oleh protein yang juga disebut sebagai kapsid ya. Dan di dalamnya itu ada material asam nukleat RNA. Dan yang terakhir ini ada bentuk seperti benang atau filamen ya, benang atau filamen itu adalah virus Ebola ya. Nah, untuk bagian-bagian virus kita bisa mempelajari dari bakteriofag. Jadi, bentuk dari bagian-bagian virus ini ada bagian kepalanya atau head-nya. Nah, di bagian kepala ini tersusun dari senyawa protein ya, yang disebut sebagai kapsid, dan di dalamnya ada asam nukleat. Ya, asam nukleat tadi virus bisa terdiri dari DNA atau RNA. Nah, untuk bakteriofag ini DNA ya ini. Nah, selanjutnya penghubung antara bagian kepala dengan bagian dari bawahnya itu adalah ada bagian leher, ya. Lalu di sini ada jarum penusuk atau berupa serabut. Di sini ada jarum penusuk ya di bawah dari lempeng dasar. Ketika virus ini akan menempel ke bakteri, dia akan menusukkan jarum penusuk ini dan memasukkan material genetik berupa DNA atau RNA ya dalam hal ini DNA itu ke dalam tubuh dari bakterinya ya. Nah,
Jadi dari serabut ekor, lempeng dasar, dan jarum penusuk ini merupakan bagian dari ekornya, sedangkan bagian kepala yang berisi asam nukleat itu adalah bagian dari kepalanya ya. Nah, selanjutnya bagaimana sih sebenarnya penemuan dari virus ya? Jadi ini merupakan sejarah dari penemuan virus diawali dengan ilmuwan yang dimulai pada tahun 1882 atau 1883. Jadi ada ilmuwan bernama Adolf Edward Meyer ya atau dikenal sebagai Adolf Meyer ya merupakan ilmuwan kimia agriculture Jerman yang mana beliau ini mengamati kenapa tanaman atau daun tembakau itu mengalami bercak-bercak kuning ya. Karena pada saat itu tanaman tembakau itu sangat banyak dan ada beberapa bagian dari tanaman tembakau itu yang mengalami bercak-bercak. Nah, Mayer ini kemudian menyemprotkan getah yang diekstrak dari tanaman tembakau yang sakit ke tanaman tembakau yang sehat. Ternyata tanaman tembakau yang ketika setelah diamati dengan mikroskop ya, itu tanaman tembakaunya yang sakit dia mengamati dan juga menyimpulkan bahwa sebenarnya agen penyebab penyakit itu adalah bakteri. Jadi seperti ini gambarnya ya. Jadi tanaman tembakau ini ada bercak-bercak kuningnya ya. Nah, Adolf Meyer ini masih memiliki atau menyimpulkan bahwa penyebab penyakit ya, sumber atau agen penyebab penyakitnya itu berupa bakteri ya. Nah, pada tahun-tahun berikutnya ya dilanjutkan oleh penelitian Dmitri Ivanovsky di tahun 1892. Beliau merupakan ilmuwan dari Rusia yang mencoba melakukan penelitian juga dengan menyaring getah tembakau yang sakit itu dengan menggunakan kertas saring dan juga filter Chamberlain. Ya, filter Chamberlain seperti ini gambarnya, alatnya. Jadi filter Chamberlain ini juga disebut sebagai penyaring atau filter Louis Chamberlain, yang mana pada tahun 1884 penemunya yaitu Charles Chamberlain itu menemukan alat ini dan alat ini itu bisa digunakan untuk kultur cairan atau memisahkan bakteri dari cairan ya. Nah, dengan menggunakan alat dari kertas saring dan juga filter Chamberlain ini, Dmitri Ivanovsky juga menyimpulkan bahwa penyebab penyakit pada tanaman tembakau itu juga bakteri patogen yang sangat kecil ya, yang mampu menembus dari filter ini ya. Jadi pada tahun ini juga Dmitri Ivanovsky masih beranggapan bahwa partikel penyebab penyakit bercak kuning pada tanaman tembakau itu adalah bakteri. Selanjutnya, ada ilmuwan yang melakukan penelitian juga, yaitu ada Martinus Beijering. Ya, pada tahun 1897, ilmuwan Belanda ini mencoba melakukan untuk membuktikan percobaan-percobaan yang sebelumnya dengan menyemprotkan juga getah tanaman yang sudah disaring ke tanaman yang sehat. Ya, jadi tanaman yang sehat itu juga tetap mengalami sakit. Ya, getah tanaman tersebut itu akan menginfeksi tanaman berikutnya ya melalui beberapa kali pemindahan jadi sifat patogennya itu tidak setelah mengalami beberapa kali percobaan sifat patogennya itu tidak hilang jadi tanaman dari tembakau itu tetap sakit. Nah, ia juga menyimpulkan bahwa agen tersebut sepertinya berbeda dengan bakteri yang biasanya karena tidak bisa dikembangkan dikembangbiakan di cawan Petri ya dan tidak bisa dinonaktifkan dengan menggunakan alkohol. Ya, jadi Benjering ini menyimpulkan bahwa agen tersebut itu berupa partikel yang lebih kecil ya dan yang lebih sederhana daripada bakteri. Nah, selanjutnya penelitian itu di ada ilmuwan yaitu yang bernama Wendell Stanley atau Wendell Meredith Stanley ya pada tahun 1935 merupakan ilmuwan Amerika, itu beliau berhasil nih mengkristalkan partikel penyebab penyakit pada tanaman tembakau. Ya, jadi di tahun ini si Wendell Stanley ini ya berhasil nih mengkristalkan penyebab penyakit dari uh,
tanaman tembakau itu ya. Jadi beliau juga yang memberi nama terkait dengan penemuan dari virus ini yang pertama kali memvisualisasikan juga bentuk dari TMV ini ya. Jadi penyebab agen penyakitnya disebut sebagai tobacco mosaic virus atau TMV ya. Dan berikut visualisasinya ya dengan bentuk seperti batang. Beliau ini berhasil memvisualisasikan gambarnya dari penyebab penyakit di tanaman tembakau. Nah, selanjutnya itu masuk ke bagian replikasi virus ya. Jadi replikasi virus itu merupakan proses penggandaan virus ya. Jadi virus ini bisa dikatakan juga sebagai makhluk hidup karena dia juga bisa melakukan penggandaan juga ya, membentuk materi virus yang baru ya. Nah, proses replikasi virus ini juga bisa diamati secara jelas di bakteriofag ya, bakteri yang menyerang virus yang menyerang bakteri ya, yang mana bakteriofag ini menyerang Escherichia coli ya. Jadi replikasi virus ini melewati ada dua tahapan, yaitu ada daur lisogenik dan kita akan bahas daur lisogenik terlebih dahulu ya. Jadi berikut ini adalah gambar daur lisogenik. Nah, jadi ini adalah tahapnya. Yang pertama itu adalah adsorpsi ya. Jadi adsorpsi ini adalah ketika ekor virus itu melekat pada dinding sel bakteri. Jadi ketika virus ini mulai menemukan inang atau hospes yang sesuai, dia akan melekatkan dirinya dulu ke bakterinya, yang mana bagian merah ini adalah dinding sel bakteri ya. Dan pada tahap ini virus itu masih melekat ya. Nah, selanjutnya virus akan melakukan penetrasi. Nah, di tahap penetrasi ini bagian ujung dari serabut ekor itu masuk. Yang masuk itu sebenarnya adalah asam nukleatnya ya. Jadi di sini adalah DNA yang masuk. Jadi untuk ujung serabut ekor ini sebenarnya dia untuk melekatkan saja ya. Bagian yang masuk itu sebenarnya hanya asam nukleatnya ya. Nah, dari sini dia ketika setelah dia melekatkan ekor virusnya dan membentuk saluran, nah jadi dari saluran itulah yang akan terhubung nih. Jadi asam nukleat dari bagian kepala si bakteriofag itu akan masuk ke dalam eh, tubuh dari bakteri ya Escherichia coli. Nah, dia melewati dinding selnya ya. Selanjutnya yang ketiga itu tahap penggabungan. Nah, di tahap penggabungan ini material genetik dari si virus yaitu bakteriofag tadi itu akan bergabung dengan material genetik dari Escherichia coli ya, bakteri. Nah, inilah yang disebut sebagai profag. Jadi profag itu merupakan penggabungan dari material genetik dari virus dengan material genetik dari bakteri. Ya. Selanjutnya tahap pembelahan. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa salah satu cara untuk perbanyakkan diri dari bakteri itu dengan cara pembelahan ya. Jadi makhluk hidup itu kan juga mengalami pembelahan sel. Nah, bakteri ini memperbanyak diri juga dengan pembelahan ya. Nah, jadi ketika profag ini telah terbentuk, dan bakteri ini mengalami pembelahan, jadi profag ini akan ikut membelah dan menghasilkan bakteri yang mengandung profag ya. Jadi dari satu bakteri ini mengalami pembelahan menjadi dua, nah masing-masing dari bakteri tersebut itu akan mengandung profag ya. Selanjutnya setelah itu akan melakukan sintesis. Jadi sintesis ini adalah pembentukan ya. Jadi asam nukleat virus itu akan memisahkan diri dari asam nukleat bakteri untuk memasuki siklus litik pada kondisi tertentu ya. Nah, berikut ini adalah daur isogenik. Jadi urutannya mulai dari adsorpsi ya, menempel atau melekat, lalu memasukkan material genetiknya berupa penetrasi, lalu melakukan penggabungan ya, penggabungan ini disebut sebagai profag ya. Lalu pembelahan dan juga ada sintesis. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah daur litik.
litik ini berasal dari kata litik atau lisis ya, yang artinya adalah pecah. Nah, berikut ini adalah gambarnya. Dan tahapnya diawali dengan absorpsi ya, sama, yaitu ketika virus ini melekat pada dinding sel bakteri, ya. Selanjutnya juga virus akan melakukan penetrasi ya. Jadi material genetik dari virus DNA ini itu akan dipenetrasi ya, dimasukkan ke dalam dinding sel bakteri ya. Nah, selanjutnya masuk ke tahap eklivasi. Nah, di tahap eklivasi ini virus itu mulai mengambil alih metabolisme sel bakteri. Yang mana kita tahu bahwa metabolisme ini merupakan reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup, ya. Nah, lalu asam nukleat ini akan mengandalkan pembentukan protein dan juga komponen di dalam tubuh sel bakteri. Ya, jadi pada tahap eklivasi ini, virus-virus mulai mengambil alih nih sistem metabolik dari sel bakteri. Selanjutnya, setelah itu virus mulai melakukan replikasi. Replikasi ini melakukan pembentukan terlebih dahulu ya. Sebelum dirakit itu dia perlu menyiapkan bahan-bahan atau bagian tubuh dari virus tersebut. Ya. Nah, selanjutnya baru mulai dirakit. Nah, pada bagian perakitan, ini bagian tubuh virus ini mulai terbentuk ya. Mulai terbentuk virus atau bakteriofag baru. Jadi di dalam tubuh bakteri ini sudah mulai banyak nih. Sudah mulai banyak bagian-bagian dari bakteriofag tersebut. Nah, selanjutnya ketika bakteri ini sudah sangat banyak di dalam tubuh ketika virus atau bakteriofag ini sudah banyak di dalam tubuh bakteri, nah virus-virus tersebut itu akan keluar ya. Jadi dinding sel bakteri atau bakterinya ini akan mengalami lisis atau pecah ya. Jadi seluruh virus-virus ini akan keluar ya. Yang mana virus-virus ini di dalamnya juga ada material genetiknya ya. Nah, jadi perbedaan dari daur lisogenik dan juga daur litik itu terletak dari pecah atau tidaknya. Ya, ketika fase litik itu tubuh dari bakteri itu akan mengalami lisis atau pecah ya dan mengeluarkan virus-virus atau bakteriofag baru. Ya. Nah, jadi eh, sebelum daur litik juga virus bisa melewati daur lisogenik ya. Dalam kondisi tertentu virus ini akan melewati fase lisis atau litik. Ya, jadi tahapnya untuk daur litik ada absorpsi dan penetrasi sebagaimana daur lisogenik, lalu ada eklivasi ya, mengambil alihan metabolik, lalu ada replikasi, perakitan dan juga lisis atau pecah. Nah, selanjutnya ini adalah virus-virus yang menguntungkan ya. Jadi virus ini tidak seluruhnya merugikan ya. Jadi ada manfaat dari virus yang menguntungkan. Yang pertama adalah virus ini digunakan untuk menghasilkan interferon ya. Jadi interferon ini merupakan suatu bentuk protein yang dihasilkan oleh sel normal ya sebagai respons terhadap infeksi virus ya. Jadi interferon ini bermanfaat untuk mencegah replikasi virus pada sel induk atau sel hospes atau sel inang ya. Jadi interferon ini berupa protein yang dihasilkan oleh sel normal ya untuk respon dari sel virus. Untuk respon dari infeksi virus ya. Nah, selanjutnya yang kedua itu virus bisa digunakan untuk pemetaan kromosom ya, yang penting di dunia kedokteran ya. Jadi karena partikel virus ini sangat kecil ya, lebih kecil dibandingkan bakteri ya, dengan ukuran nanometer. Nah, virus ini bisa digunakan untuk pemetaan kromosom ya. Kromosom ini merupakan bagian dari ini ya material genetik ya. Nanti kita pelajari di bagian genetika. Nah, selanjutnya yang ketiga itu Provak ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa Provak ini merupakan penggabungan dari material genetik bakteriofag bersamaan dengan material genetik dari bakteri ya, yang bisa digunakan untuk mengubah fenotip bakteri ya, yang juga bisa digunakan dalam bidang kedokteran. Nah, contohnya misalkan DNA virus ini nanti digabungkan dengan gen manusia, yaitu gen penghasil antigen.
ya. Jadi nanti gen atau profak tersebut itu akan disambungkan ke bakteri. Nah, jadi penggabungan dari DNA virus dengan antigen tersebut, ya, setelah terbentuk, itu akan menghasilkan sel bakteri yang mampu membuat antigen seperti sel manusia. Ya, jadi Provac ini juga bermanfaat nih untuk pembentukan eh, ya, pembentukan eh, bahan yang bisa digunakan dalam bidang kedokteran. Ya. Nah, selanjutnya yang penting juga bahwa virus ini bisa digunakan untuk pembuatan vaksin ya. Jadi vaksin itu adalah patogen yang telah dilemahkan ya, yang telah dilemahkan sifat patogenitasnya ya. Jadi vaksin ini berisi agen penyakit yang udah dilemahkan ya, sehingga patogenitasnya itu hilang ya. Nah, jadi ada beberapa jenis vaksin nih, contohnya seperti OPV atau oral polio vaksin untuk pencegahan penyakit polio, lalu ada HBV, yaitu hepatitis B vaksin untuk mencegah penyakit kuning, lalu ada HZV, ya, HZV, itu herpes zoster vaksin, ya. Jadi ini adalah vaksin yang digunakan untuk mencegah penyakit cacar air, ya, atau cacar, ya. Jadi cacar ini kaitannya dengan virus-virus varicella zoster, ya. Jadi kelompok zoster itu penyebab cacar. Selanjutnya ada MMR atau measles, mumps, and rubella, ya. Itu untuk mencegah penyakit cacar air, lalu ada gondong ya, lalu ada rubella ya, ada campak Jerman juga ya. Nah, ini adalah contoh-contoh manfaat dari yang virus yang menguntungkan ya. Jadi ada penggunaan interferon, lalu ada digunakan untuk pemetaan kromosom, ya. Lalu ada juga Provac ini juga bermanfaat, digunakan di bidang kedokteran. Lalu yang keempat adalah penggunaan atau pembuatan vaksin, ya. Jadi vaksin ini berasal dari virus yang telah dinonaktifkan, ya. Nah, berikutnya ini adalah virus yang merugikan. Jadi, kenapa virus disebut sebagai racun? Ya, artinya itu karena banyak sekali virus itu menyebabkan penyakit. Ya, nah virus yang merugikan ini bisa menyebabkan penyakit yang bisa menyerang tanaman. Contohnya nih ada virus tungro ya. Ini bisa menyebabkan menyerang tanaman padi nih. Ya, selanjutnya ada TMV nih yang tadi dia menyebabkan bercak-bercak kuning pada tanaman tembakau. Ya, lalu ada cucumber mosaic virus ya menyerang tanaman timun. Lalu ada juga bean mosaic virus ya menyerang tanaman buncis ya. Lalu ada wheat mosaic virus menyerang tanaman gandum. Ada juga sugarcane mosaic virus ya menyerang tanaman tebu. Jadi virus-virus mosaik ini namanya itu menyesuaikan dengan objek atau agen yang diserangnya ya. Jadi di sini ada tembakau, lalu ada cucumber yang timun, lalu ada bean buncis, ada wheat gandum, lalu ada sugarcane itu tebu. Ya, ini juga ada turnip yellow mosaic virus yang menyerang tanaman lobak ataupun kubis ya. Brassica ya. Jadi bangsa Brassica ini juga bisa diserang nih oleh TYMV ya, turnip yellow mosaic virus. Nah, ini untuk virus-virus yang menyerang tanaman ya. Selanjutnya ini ada virus yang menyerang hewan ya. Yang pertama ada Newcastle disease ya. Jadi ini adalah virus yang menyerang saraf dari unggas ya. Nah, selanjutnya ada foot and mouth disease ya, FMD, itu menyerang kuku dan mulut hewan pemamah biak atau dia disebutnya juga ruminansia ya. Ruminansia ini hewan pemamah biak seperti sapi, kambing dan juga kerbau ya. Nah, selanjutnya ada rhabdovirus, itu menyebabkan penyakit rabies nih. Ya, kita sering mendengar rabies. Rabies itu disebabkan oleh virus rhabdovirus ya, pada anjing, kucing dan juga kera. Ya. Selanjutnya ada Rho sarcoma virus ya, itu menyebabkan penyakit tumor pada ayam ya. Dan juga ada Ebola. Nah, Ebola ini bisa di hewan, bisa di manusia juga ya. Jadi kalau di hewan itu dia menyerang primata non manusia ya. Primata ini seperti bangsa kera dan sebagainya.
Selanjutnya, virus juga bisa menyerang, tentunya bisa menyerang manusia ya. Jadi yang pertama itu adalah virus influenza yang menyebabkan penyakit flu yang menyerang saluran pernafasan manusia. Lalu ada varicella zoster ya. Varicella zoster ini adalah kelompok virus-virus yang menyebabkan cacar ya. Tadi seperti herpes zoster dan juga ini ada varicella zoster ya. Selanjutnya ada poliovirus ya yang menyerang penyakit yang menyerang saraf dan juga otak sehingga dapat mengakibatkan kelumpuhan ya, kelumpuhan yang menyebabkan kelumpuhan. Selanjutnya ada hepatitis virus ya, menyerang hati. Lalu ada rhabdovirus ya, rhabdovirus kalau di hewan itu menyebabkan rabies. Nah, kalau di manusia dia itu bisa menyerang sistem saraf pusat pada manusia ya. Lalu ada Ebola, Ebola virus ya. Ebola virus ini juga bisa menyebabkan penyakit demam Ebola, ya. Itu menyerang sel darah putih pada manusia. Selanjutnya yang terakhir ada HIV nih atau Human Immunodeficiency Virus ya. HIV ini menyebabkan penyakit Acquired Immunodeficiency Syndrome ya atau AIDS. Nama virusnya adalah HIV, nama penyakitnya adalah AIDS ya. Oke. Nah, virus ini juga bisa dikelompokkan menjadi dua, ya. Ada virus DNA, ada virus RNA. Nah, untuk virus DNA, ini contohnya seperti adenovirus, ya. Adenovirus ini bisa menyebabkan penyakit seperti konjungtivitis atau juga bisa pneumonia, ya. Nah, selanjutnya ada herpes virus ya. Dia itu bisa menyerang atau menginfeksi alat kelamin, infeksi mulut, dan juga tumor. Lalu ada papovirus. Papovirus itu bisa menyebabkan papiloma atau tumor pada kulit. Lalu ada hepatitis B ya, hepatitis B virus. Nah, ini adalah macam-macam dari virus DNA dan berikutnya ini ada virus RNA ya. Nah, ini contohnya ada coronavirus ya, COVID-19 coronavirus ya. Lalu ada influenza. Nah, kalau coronavirus sebagaimana kita tahu di COVID-19 dia menyerang saluran pernapasan ya, baik pada anak maupun orang dewasa juga ya. Lalu ada influenza juga, dia infeksi pada saluran pernapasan. Lalu ada paramyxovirus, ini dia menyebabkan gondong, campak, dan juga rubella ya tadi. Lalu ada retrovirus. Nah, retrovirus ini dia bisa menyebabkan leukemia dan juga ini AIDS juga ya. Lalu ada orthomyxovirus. Orthomyxovirus ini menyebabkan influenza juga ya. Lalu ada rhinovirus ya, rhinovirus ini juga menyebabkan flu ya. Lalu ada arenavirus. Nah, arenavirus ini juga bisa menyebabkan meningitis ya. Nah, jadi berikut merupakan contoh-contoh dari virus-virus yang merugikan ya, tidak hanya manusia tapi bisa juga tanaman, hewan ya, dan juga tentunya manusia. Nah, baik untuk materinya mungkin sampai di sini. Mungkin kita bisa melihat eh, contoh-contoh dari gambar dari virusnya ya. Coba virus tungro padi ya. Nah ini jadi virus tungro ya pada padi itu ada di batang ya. RTBV, Rice Tungro-Bacilliform virus ya. Bentuknya itu dia basil ya virus tungro ini. Nanti dibawa oleh worm ya hamanya nah ini. Nah selanjutnya ada TMV ya tadi kita tahu tobacco mosaic virus ya. Nah, ini penyakitnya tadi ya, virusnya berbentuk seperti batang ya, nih dengan pilihan kapsidnya ya. Nah, selanjutnya ada cucumber, lalu ada turnip yellow mosaic virus ya. Nah, juga ada penyakit yang ada pada jeruk ya, citrus vein degeneration virus ya. Nah, ini ada juga nih nama virus ya, citrus vein phloem degeneration ya. Jadi dia itu bisa menyebabkan uh, apa penyakit pada jeruk ya, penurunan pada jaringan floem ya, tapis pada jeruk ya.
Baik, selanjutnya kita akan masuk ke question and answer. Dan seperti biasa ini adalah ada tipe A, B, dan C yang mengadopsi soal-soal ujian seperti SBMPTN ataupun UTBK ya. Mungkin kalian bisa men-screenshot atau memfotokan dulu bagaimana panduan pengerjaannya agar memudahkan kita ketika menjawab. Baik, soal pertama, jadi mungkin bisa di pause terlebih dahulu. Virus dianggap makhluk hidup karena yang A, tubuhnya mengandung asam nukleat yang dilapisi oleh protein. Yang B, dapat menyerang sel bakteri. Yang C, dapat melewati kertas saring dan filter Chamberlain. Yang D, dapat memperbanyak diri dalam sel hidup. Dan yang E, dapat menyebabkan penyakit AIDS. Baik, untuk kenapa virus dianggap makhluk hidup, yang pertama, kita bahas tubuhnya mengandung asam nukleat yang dilapisi oleh protein. Ini sebenarnya benar, namun ini bukan alasan mengapa virus itu disebut sebagai makhluk hidup ya. Kalau tubuhnya dilapisi oleh protein yang disebut kapsid itu benar ya. Namun ini bukan sebagai alasannya kenapa disebut sebagai makhluk hidup. Lalu dapat menyerang sel bakteri, ini juga benar, yaitu bakteriofag. Namun ini bukan menjadi alasan kenapa virus itu disebut sebagai makhluk hidup. Dan yang C juga dapat melewati kertas saring dan filter Chamberlain. Nah, ini juga benar, ya. Karena virus itu merupakan partikel yang sangat kecil, ya, dengan ukuran nanometer, sehingga virus ini bisa lolos dari kertas saring dan juga filter Chamberlain. Namun ini juga bukan merupakan alasan kenapa virus itu disebut sebagai makhluk hidup. Nah, lalu dapat memperbanyak diri dalam sel hidup. Nah, ini tepat ya, karena kemampuan virus untuk melakukan penggandaan atau replikasi itu merupakan salah satu alasan kenapa virus itu disebut sebagai makhluk hidup. Dan yang terakhir dapat menyebabkan penyakit AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. Nah, ini benar, cuman ini bukan menjadi alasannya juga. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Ya, ini alasannya, yaitu virus dikatakan sebagai makhluk hidup karena mampu memperbanyak diri ya melalui replikasi virus. Yang mana replikasi virus ini nanti terbagi menjadi dua ya, ada daur litik dan juga lisogenik. Soal nomor 2, mungkin bisa di-pause terlebih dahulu. Baik, untuk membiarkan virus, kultur yang paling sesuai adalah yang A, kaldu steril, yang B, embrio tikus, yang C, embrio ayam, yang D, medium agar, yang E, garam fisiologis. Ya, jawaban yang tepat adalah embrio ayam ya, seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa medium yang mudah dan juga ekonomis digunakan untuk melakukan kultivasi dari virus yaitu dengan menggunakan teknik embrio ayam ya. Berikut ini penjelasannya. Jadi metode untuk memperbanyak virus itu dengan menggunakan teknik embrio ayam seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi ayam yang embrio ayam yang digunakan itu 5 sampai 12 hari ya dengan menggunakan sebagai tempat dari inokulasinya ya. Jadi inokulasi itu semacam proses penanaman patogen atau mikroba ke dalam embrio ayam ini atau ke dalam objeknya. Lalu dilubangi secara aseptik ya. Aseptik itu bebas dari eh, zat-zat penyebab infeksi ya. Lalu diinkubasi dalam jangka waktu tertentu. Nah, untuk kaldu steril tidak ya, dan juga embriotikus juga tidak, dan medium medium agar ini bukan. Jadi medium agar itu digunakan untuk
memudahkan dalam pengamatan ya. Jadi dia ini berisi campuran nutrisi nih untuk menumbuhkan mikroorganisme seperti bakteri, jamur maupun mikroorganisme yang lainnya ya. Lalu kalau untuk garam fisiologis juga tidak, karena garam fisiologis ini hanya digunakan untuk membersihkan luka, pengenceran ya, pengenceran, pengenceran konsentrasi, menjaga keseimbangan ion ya. Nah, jadi yang tepat adalah embrio ayam sebagaimana gambar di sebelah ini. Soal nomor 3 mungkin bisa di-pause terlebih dahulu. Baik, jadi kulit tubuh virus tersusun atas, ya, ini tidak ya. Yang pertama lipid tidak. Yang kedua polisakarida. Polisakarida tidak juga. Lalu yang ketiga vitamin tidak tepat juga. Dan yang benar adalah protein saja ya. Jadi lipid ini merupakan lemak ya. Sedangkan polisakarida itu adalah bentuk dari gugus kompleks dari gula monosakarida. Jadi sederhananya adalah monosakarida seperti glukosa, namun bagian kompleks dari monosakarida, misalkan monosakarida itu berkumpul membentuk suatu monosakaridanya itu akan membentuk polisakarida gitu. Jadi ini merupakan struktur kompleks dari monosakarida ya. Ini tidak tepat. Lalu vitamin juga tidak ya. Yang benar adalah protein karena bagian terluar dari tubuh virus itu adalah senyawa protein ya yang disebut sebagai kapsid gitu, ya. Nah, ini seperti gambar di sini ya. Bagian kapsid itu ada di bagian kepala untuk bakteriofagnya. Jadi jawabannya yang D. Selanjutnya, bagian bakteriofag yang masuk ke dalam tubuh hospes adalah serabut ekor dan DNA, sebab virus memperbanyak diri melalui daur litik dan daur lisogenik. Ya, ini menggunakan tipe soal yang B ya. Baik, kita akan bahas. Jadi, bagian dari bakteriofag ya, virus bakteriofag yang masuk ke dalam tubuh hospes atau inang atau induknya ya, inangnya itu adalah serabut ekor dan DNA. Nah, ini pernyataannya adalah salah ya. Kenapa? Karena yang masuk ke dalam hospes atau inang itu adalah materi genetiknya, DNA ya, atau RNA yang masuk ke dalam hospesnya. Sedangkan serabut ekor ini hanya digunakan ketika dia melakukan perlekatan ya, atau disebut sebagai fase adsorpsi. Ya, jadi untuk serabut ekor ini tidak ikut masuk ke dalam hospes, yang masuk hanya materi genetiknya atau asam nukleat. Pernyataan salah. Lalu untuk alasannya virus memperbanyak diri melalui daur litik dan daur lisogenik ini tepat ya. Uh, ada dua sorry ada dua daur ketika virus ini mengalami replikasi atau penggandaan, yaitu ada daur litik dan juga daur lisogenik ya. Ini tepat. Jadi berikut ini alasannya. Bagian yang masuk ke dalam tubuh bakteri itu hanya asam nukleat DNA ya. Nah, jadi pernyataan salah dan alasan benar. Jawabannya adalah yang D ya. Soal nomor 5. Ya, virus merupakan peralihan dari benda mati dan benda hidup. Sebab virus dapat dikristalkan namun memiliki asam nukleat yang mampu memperbanyak diri.
Jadi, kita bahas, virus merupakan peralihan dari benda mati dan benda hidup. Ini benar ya pernyataannya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa ada ciri-ciri bahwa virus ini merupakan benda mati karena bisa dikristalkan atau dinonaktifkan. Sedangkan disebut sebagai benda hidup karena memiliki karakteristik-karakteristik seperti halnya mampu melakukan replikasi dan adanya struktur asam nukleat ya di dalam tubuh dari virus tersebut. Nah, sebab virus dapat dikristalkan namun memiliki asam nukleat yang mampu memperbanyak diri. Nah, ini benar ya, ini alasannya ya. Nah, jadi antara A dan B ini memiliki keterkaitan ya, karena ini merupakan alasan dari kenapa si virus itu disebut sebagai benda mati dan juga benda hidup ya. Jadi pernyataan benar, alasan benar dan berhubungan. Ya, berikut ini alasannya. Jadi ciri-ciri dari virus ya. Virus itu terbungkus oleh kapsid ya, struktur atau senyawa protein yang terdiri dari asam nukleat, baik itu DNA atau RNA ya. Keep in mind bahwa ini harus salah satu DNA atau RNA saja ya, tidak boleh keduanya. Namun memperbanyak diri nih, melakukan proliferasi ya. Ada istilah proliferasi, itu melakukan perbanyak diri ya, dan hanya hidup pada sel inang dan tidak dikatakan sebagai sel karena tidak memiliki protoplasma, membran inti maupun organel lain ya. Nah, virus juga merupakan makhluk peralihan karena dapat dinonaktifkan atau dikristalkan ya dan memiliki asam nukleat. Nah, ini tepat ya. Dapat mengalami perbanyak diri tadi disebut proliferasi atau memperbanyak kemampuan untuk memperbanyak diri seperti makhluk hidup lainnya ya. Jadi jawabannya yang A, benar-benar berhubungan ya. Soal selanjutnya, nah ini tentang daur replikasi uh, virus ya. Ya, jadi daur hidup virus di bawah ini yang tepat adalah yang pertama absorpsi, replikasi, pembelahan, eklivasi, sintesis. Yang kedua absorpsi, penetrasi, penggabungan, pembelahan, sintesis. Yang ketiga absorpsi, penetrasi, replikasi, eklivasi, perakitan, dan juga lisis. Dan yang keempat absorpsi, penetrasi, eklivasi, replikasi, perakitan, dan juga lisis. Baik, kita akan membahas satu persatu ya. Untuk yang pertama, absorpsi, replikasi, pembelahan, eklivasi, dan sintesis. Jadi untuk tahap pertama itu dari pilihan satu 2 3 dan 4 itu absorpsi semua ya, ini tepat. Jadi ketika virus itu akan melakukan replikasi atau penggandaan, itu virus terlebih dahulu harus melakukan absorpsi atau perlekatan ya ketika serabut ekornya itu melekat ke dinding sel bakteri ya. Untuk yang kedua itu replikasi. Nah, ini yang A salah ya. Jadi yang kedua itu setelah melekat virus itu akan melakukan penetrasi ya, penetrasi dari asam nukleatnya ke dalam tubuh dari bakteri tersebut. Jadi ini bukan replikasi, yang kedua itu harusnya penetrasi. Jadi untuk pilihan yang A ini tidak ya. Pilihan yang pertama ini tidak, yang nomor satu. Lalu yang kedua, absorpsi, penetrasi, penggabungan, pembelahan, dan sintesis ya. Benar ya. Nah, ini adalah merupakan langkah atau step dari daur lisogenik ya. Jadi absorpsi, melakukan penetrasi, yaitu di mana ada asam nukleat itu akan masuk ke dalam tubuh bakteri, lalu melakukan penggabungan, ya asam nukleat bakteri dan virus itu akan bergabung membentuk suatu yang disebut sebagai profag, ya, lalu mengalami pembelahan terlebih dahulu bersamaan dengan profagnya dan juga bakterinya, lalu akan melakukan sintesis. Ya, ini merupakan fase dari daur lisogenik yang kedua. Lalu yang ketiga, penetrasi, replikasi, dan eklivasi.
Nah, yang ketiga ini salah karena ini terbalik ya, replikasi dan eklivasi. Seharusnya eklivasi terlebih dahulu. Kenapa? Karena eklivasi ini merupakan pengambil alihan metabolisme bakteri oleh virus ya. Jadi pengambilan alihan metabolisme dulu, baru penyusunan bagian-bagian dari tubuh virus itu ya, atau replikasi. Baru setelah direplikasi baru perakit. Jadi yang nomor tiga ini juga salah. Yang keempat ini telah benar ya, eklivasi terlebih dahulu baru replikasi ya. Diambil dulu sistem metaboliknya ya, mengambil alihan sistem metabolik baru dilakukan replikasi ya, penyusunan replikasi ya, atau penggandaan atau penyusunan juga. Nah, setelah dilakukan replikasi, penggandaan, baru nanti dirakit ya. Jadi jawaban yang tepat adalah nomor 2 dan 4 ya. Nah, berikut ini penjelasannya ya. Ini eklivasi terlebih dahulu baru replikasi untuk daur lisis atau litik ya. Jadi jawabannya 2 dan 4 ya, yang C. Berikutnya soal nomor 7. Di bawah ini yang merupakan ciri-ciri dari virus adalah: yang pertama, dapat dikristalkan. Yang kedua, dapat bereproduksi. Yang ketiga, tidak memiliki membran plasma namun memiliki asam nukleat. Yang keempat, asam nukleat terdiri dari DNA dan RNA. Baik, kita akan bahas ciri-ciri virus ya. Dapat dikristalkan, ini benar ya. Ciri-ciri virus itu bisa dikristalkan atau dinonaktifkan atau dilemahkan sifat patogenitasnya ya, penyebab penyakitnya. Yang kedua, dapat bereproduksi. Salah ya, ini bukan istilah bereproduksi tapi melakukan penggandaan atau replikasi ya, bukan bereproduksi ya. Selanjutnya yang ketiga, tidak memiliki membran plasma. Benar ya, tidak memiliki membran plasma namun memiliki asam nukleat ya. Nah, yang ketiga ini tepat. Si virus ini memiliki ciri-ciri bahwa dia merupakan aseluler ya, tidak menyerupai sel. Kenapa? Karena tidak memiliki organel-organel sebagaimana di dalam sel ya. Jadi nomor satu dan tiga tepat. Yang keempat, asam nukleat terdiri dari DNA dan RNA. Nah, ini salah ya, karena ini seharusnya bukan kata dan, tetapi atau. Karena virus itu hanya memiliki satu asam nukleat ya, baik itu DNA atau RNA ya. Ini penjelasannya ya. Jadi jawaban yang tepat adalah satu dan tiga, yang B ya. Selanjutnya soal nomor 8. Mungkin bisa di-pause terlebih dahulu. Baik. Nomor 8, virus berasal dari bahasa Latin virion, yang berarti racun dan sebagian besar menyebabkan penyakit, namun virus memiliki manfaat. Sebab virus dapat digunakan untuk membuat antibiotik, interferon, dan juga vaksin. Untuk nomor 8 kita bahas. Jadi di nomor 8 ini virus berasal dari bahasa Latin virion, benar ya? Bahasa Latin dari virion yang artinya adalah racun. Nah, kenapa disebut racun? Karena memang tepat ya ini. Sebagian besar virus itu menyebabkan penyakit, namun memang virus memiliki manfaat ya. Sebagaimana tadi telah dijelaskan ketika pembahasan di materi. Jadi ada beberapa manfaat dari virus ya. Yang kedua, virus dapat digunakan untuk membuat antibiotik, interferon, dan juga vaksin. Nah, untuk ini tidak tepat di sini karena eh, interferon dan vaksin itu memang merupakan salah satu manfaat dari virus ya. Jadi ada pembentukan interferon, lalu ada pembentukan vaksin, lalu adanya manfaat dari pembentukan profag, dan juga bisa digunakan untuk pemetaan kromosom. Nah, untuk antibiotik sendiri itu kurang tepat ya, karena umumnya antibiotik ini dihasilkan
oleh organisme fungi maupun bakteri ya. Berikut ini alasannya ya. Jadi manfaat virus yang telah dijelaskan sebelumnya seperti menghasilkan interferon. Yang interferon ini merupakan protein yang dihasilkan oleh sel normal sebagai respon terhadap infeksi virus ya. Nah, interferon ini bermanfaat untuk mencegah replikasi virus pada sel hospes atau inang ya. Nah, virus dapat digunakan untuk pemetaan kromosom yang penting bagi dunia kedokteran, lalu Provac ya, bisa digunakan untuk mengubah fenotip bakteri. Lalu yang terakhir adalah pembuatan vaksin ya. Vaksin itu merupakan virus yang telah dilemahkan ya. Jadi telah dikurangi sifat patogenitasnya ya. Nah, antibiotik ini umumnya dihasilkan oleh bakteri dan jamur ya. Untuk virus itu umumnya uh, pencegahannya adalah antivirus ya untuk mencegah terjadinya replikasi dari virus. Sedangkan kalau untuk pencegahan dari bakteri itu bisa menggunakan antibiotik ya. Nah, antibiotik ini sejarah dari antibiotik ini dimulai ketika Alexander Fleming ya itu melakukan percobaan dengan menghasilkan antibiotik dari jamur atau kapang dari Penicillium notatum ya. Nah, mungkin ini kita bisa lihat nanti. Jadi jawabannya adalah pernyataan benar dan alasan salah ya. Jawabannya yang C ya. Nah, untuk ini kita mungkin bisa lihat terlebih dahulu ya. Jadi antibiotik ya. Jadi antibiotik itu untuk mencegah infeksi bakteri. Nah, sedangkan kalau untuk virus itu ada antivirus ya yang digunakan untuk uh, mencegah replik ini senyawa antimikroba ya. Nah, ini ya. Antibiotik ini diawali dengan uh, penemuan dari Alexander Fleming ya pada tahun 1928 ya dengan menggunakan jamur penicillium ya. Kapang berwarna biru muda ya. Jadi untuk antibiotik ini umumnya tuh berasal dari jamur maupun bakteri seperti Streptomyces ya, bakteri Streptomyces. Baik, kembali ke soal. Selanjutnya nomor 9. Nah, di nomor 9 ini pasangan tipe virus, virus dan penyakit yang ditimbulkan yang tepat adalah nah ini. Mungkin bisa di pause terlebih dahulu ya untuk nomor 9 ini karena memerlukan analisis ya, pengelompokan. Baik, kita bahas satu persatu. Uh, untuk yang uh, tipe virus dan juga virus dan juga penyakit yang ditimbulkan, yang nomor satu, tipe virusnya adalah RNA, ya, ribonukleat asid. Lalu virusnya ada coronavirus, dan penyakit yang ditimbulkan itu adalah SARS ya. Ini adalah SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome. Ini adalah SARS ya. Nah, ini tepat ya. Yang pertama, tepat ya. Ini merupakan virus RNA. Jadi coronavirus itu merupakan tipe virus RNA ya. Nah, untuk yang kedua ada HIV ya. Human Immunodeficiency Virus ya. Nama virusnya adalah HIV. Nama penyakitnya adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome atau AIDS atau yang dikenal sebagai AIDS ya. Nah, untuk yang kedua uh, ini salah ya karena virus dari HIV ini merupakan virus RNA. Oke. Selanjutnya yang ketiga ini ada virus
tipe virusnya DNA dan varicella zoster. Lalu penyakitnya adalah chickenpox. Ya. Nah, ini tepat ya, karena varicella zoster ini juga termasuk kelompok herpes virus, ya. Itu merupakan tipe dari virus DNA, ya. Penyakitnya adalah cacar air atau chickenpox, atau dikenal juga nama penyakitnya varicella, ya. Yang terakhir, yang keempat ini ada DNA arbovirus dan DBD atau demam berdarah denggi ya. Ini dengue ini bacanya denggi ya. Ini ada arbovirus. Nah, ini kurang tepat ya karena ini seharusnya adalah RNA ya. Untuk arbovirusnya dia menyebabkan penyakit DBD ini benar ya. Nah, berikut ini penjelasan lebih detailnya. Jadi untuk virus DNA, sebagaimana tadi telah dijelaskan, itu ada adenovirus, herpes virus, papavirus, hepatitis B virus ya, virus. Lalu ada RNA, virus RNA, ada coronavirus, influenza virus, paramyxovirus, retrovirus, orthomyxovirus, rhinovirus, dan arenavirus ya. Nah, jadi cacar air ini disebut juga sebagai penyakit varicella atau chickenpox ya. Nah, DBD ya, DBD ini kita tahu ya bahwa DBD ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus ya. Virusnya adalah virus DBD ya, dengue virus ya. Nah, ini disebabkan oleh arbovirus nih, arthropod borne virus ya. Nah, ini kenapa arthropod? Jadi, nanti ketika kita membahas di materi animalia, itu kita tahu bahwa arthropod ini merupakan salah satu invertebrata atau hewan berbuku-buku ya. Nah, salah satu kelompoknya itu ada insekta. Nah, arbovirus ini merupakan virus yang mana menggunakan vektor atau perantara penyakitnya yaitu nyamuk ya. Ini vektor itu adalah perantara penyakitnya. Ini ada Aedes aegypti. Nah, DBD ini dibawa oleh Aedes aegypti betina ya. Dan ini kebetulan untuk arbovirus itu adalah virusnya RNA ya, bukan DNA. Itulah kenapa tipe virus di nomor 4 ini salah ya. Nah, jadi ini adalah penyakit yang disebabkan oleh uh, virus ya, DBD ini. Jadi jawaban yang tepat adalah 1 dan 3 ya, B. Nah, mungkin sebagai tambahan informasi, kita bisa lihat kembali. Nah, DBD ini bisa dicegah dengan salah satunya penggunaan bakteri Wolbachia ya, Wolbachia. Jadi Wolbachia ini merupakan bentuk simbiotik ya yang terjadi antara, nah ini sebagai parasit nih ya. Jadi bakteri yang bisa melumpuhkan virus dengue dalam tubuh nyamuk Aedes aegypti ya. Nah ini bakteri yang bisa melumpuhkan virus DBD ya. Jadi penyebarannya ini dia juga bisa dimasukkan ke dalam tubuh dari nyamuk ini, nyamuk Aedes aegypti betina ataupun jantannya nanti. Nah ini Wolbachia. Jadi dia merupakan salah satu dari genus bakteri yang hidup sebagai parasit pada hewan arthropoda ya. Arthropoda. Nah, baik, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal ke-10 atau soal terakhir. Mungkin bisa di-post terlebih dahulu. Baik, sama seperti soal nomor 9, kita perlu menganalisis satu persatu apakah ada kesesuaian yang tepat antara
tipe virus, virus dan juga penyakitnya ya. Untuk nomor 10 atau soal terakhir ini, pasangan tipe virus, virus dan penyakit yang ditimbulkan yang tepat adalah yang nomor satu, DNA, rhabdovirus, dan monkeypox ya. Lalu yang kedua DNA, rhabdovirus, rabies, lalu ada DNA, poliovirus, lalu ada poliomyelitis, dan yang keempat ada RNA, arbovirus, dan Zika fever ya. Nah, ini kita bahas. Jadi di nomor satu, virus dari ya kita bahas ya, sorry. Jadi maaf ya, yang nomor satu ini pembahasannya. Jadi untuk yang pertama ini adalah virus DNA ya, rhabdovirus. Sorry, ini bukan rhabdovirus ya, ini harusnya orthopox virus nih. Monkeypox virus atau MPXV ya, atau juga dari orthopox virus ya. Itu merupakan tipe virus DNA ya. Jadi monkeypox atau MPXV itu merupakan virus DNA. Tapi ini bukan rhabdovirus ya. Kesalahannya di sini ya. Jadi ini tidak tepat ya. Tetapi untuk DNA dan virusnya seharusnya orthopox virus atau monkeypox virus itu sudah tepat ya. Jadi yang nomor satu salah karena ini seharusnya bukan rhabdovirus. Di nomor dua ini salah di bagian DNA ya. Seharusnya ini adalah RNA. Rhabdovirus itu merupakan virus RNA penyebab penyakit rabies ya. Rabies yang merupakan tipe penyakit zoonosis ya, perantara hewan ke manusia ya. Atau dia juga bisa menyebabkan dari manusia ke manusia ya. Nah, ini bukan DNA namun RNA. Dan yang ketiga adalah poliovirus ya, penyebab penyakit poliomyelitis. Nah, ini sudah tepat, namun ini bukan DNA ya, tapi ini seharusnya RNA. Nah, eh, untuk poliomyelitis ini merupakan penyakit yang menyerang sistem saraf ya, yang menyebabkan kelumpuhan. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada tipe virusnya RNA. Virusnya ada arbovirus dan juga penyakitnya ada Zika fever atau demam Zika ya. Nah, ini sudah tepat ya, karena arbovirus itu adalah bagian dari virus RNA ya. Zika fever dia juga merupakan virus yang dibawa oleh nyamuk ya. Nah, untuk memudahkan terkait dengan klasifikasi dari virus, tipe virus dan juga penyakitnya, ini kita mungkin kalian bisa membuat tabel yang berisikan bahwa tipe virusnya apa, DNA atau RNA, lalu macam-macam virusnya, ya, lalu penyakit yang ditimbulkan. Nah, itu agar bisa memudahkan, salah satu tujuan dari klasifikasi itu agar memudahkan kita mengelompokkan ya organisme-organisme tersebut. Jadi, untuk ini jawabannya yang nomor 4 saja, yaitu yang D, ya. Nah, mungkin kita lihat terlebih dahulu. Ya. Oke. Demam Zika ya. Nah, jadi em, demam Zika ini ya mirip dengan penyakit demam berdarah ya. Dia perantaranya nyamuk ya. Nah, ini merupakan arbovirus dari genus Flavivirus ya. Mirip dengan ya yang masih ada hubungan kekerabatan juga nih. Filogenetik itu kan merupakan hubungan kekerabatan ya. Seperti kita telah bahas di bagian satu ya, itu kaitan eratnya dengan dengue, lalu ada demam kuning, Japanese encephalitis, lalu ada West Nile virus ya. Di pertama kali
pada tahun 1947 ya. Ditemukan pada air liur primata ya, monyet dalam studi penyakit demam kuning ya. Nah, selama kejadian luar biasa yang terjadi di French Polynesia ya, terjadi peningkatan kasus Guillain-Barré syndrome ya, berhubungan dengan infeksi Zika. Jadi Zika ini juga merupakan penyakit yang zoonosis ya, di bawah perantara dengan vektor nyamuk ya. Nah, ini ya. Dia juga dibawa oleh Aedes aegypti ya di daerah tropis dan subtropis. Nyamuk Aedes aegypti itu biasanya menggigit di siang hari dan memuncak pada pagi hari dan sore hari ya. Nah, nyamuk yang sama mentransmisikan demam berdarah, cikungunya, dan juga demam kuning. Nah, jadi penyakit-penyakit ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus ya. Demam berdarah, cikungunya, dan juga demam kuning ya, termasuk Zika tadi. Baik, mungkin untuk soalnya cukup sampai di sini. Soal nomor 10. Ya. Eh, Sekian dari materi pembelajaran biologi pada bagian 2 tentang virus. Jika kalian suka dengan eh, channel ini dan juga video ini, feel free untuk subscribe dan juga like dari video ini. Thank you.